Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2141 saatnya pergi ke kompetisi. Setelah mendengar lamaran Minos, Vico tidak mencoreng reputasinya dengan berusaha lolos dari pemenuhan janjinya sebelumnya. Dia menerima perintah Kaisar Stuart dan pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Setelah kalah dari Minos, dia tidak ingin berada di dekat pemuda itu, apalagi Henry dan Maximilian. Dengan kepergian seperti itu, Maximilian juga tidak akan lama berada di kota kering. Dia tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Minos, memberikan seseorang obat ilahi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dewa dunia ini. Namun setelah Kaisar Stuart menunjukkan kekuasaan dan, yang lebih penting, kesadarannya bahwa Kekaisaran Dataran Hitam akan memiliki Henry dan Vico untuk melindunginya. Dia mengesampingkan pemikiran serupa dengan yang dimiliki Kaisar Travisani sebelumnya. Setelah mengantar Maximilian pergi, Henry menghela nafas sambil menatap Minos, mencoba memproses semua yang telah terjadi dan seberapa besar pertumbuhan penguasa ini dalam 10 tahun terakhir. Apa yang kamu gunakan di akhir pertarungan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos tersenyum ketika dia merasakan konsekuensi menggunakan semua yang dia miliki untuk melawan dewa. Anda akan memahaminya lebih baik di masa depan. Tapi singkatnya, ini adalah jenis teknik baru yang didasarkan pada pengembangan energi yang sama dengan robot alien. Oh, kamu sudah mencapai level itu? Henry terkejut ketika teringat bahwa mayat robot itu masih hidup di kerajaan tata ruang. Sangat berbeda dengan situasi yang ia temukan saat memasuki tempat itu sekitar 1 dekade lalu. Seberapa besar perkembangan negara Anda sehubungan dengan teknologi alien dalam beberapa tahun terakhir? Cukup banyak. Minos tersenyum. Kami masih belum mampu menciptakan robot sebaik alien. Namun kami sedang dalam proses memahami mereka dengan cukup baik untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka dan menggunakannya untuk keuntungan kami. Mengenai teknik serupa, kelompok pertama di pasukan saya sudah mulai mempelajari metode ini sehingga kami dapat membuatnya kompatibel dan aman dengan orang-orang dari dunia kami. Itu luar biasa. Henry merenung. Saya pikir terobosan saya penting, namun apa yang Anda lakukan di kerajaan tata ruang itu tidak kalah pentingnya dengan terobosan saya. Dan kekuatanmu juga tidak buruk. Jika kamu berada di level 95, aku membayangkan kamu bahkan bisa mengancam nyawa seseorang di levelku. Bahkan jika Minos bisa membuat Vico menggunakan salah satu tekniknya, itu tidak akan cukup baginya untuk melawan para dewa secara langsung. Paling-paling, dia bisa menggunakannya melawan lawan level 100 yang terganggu, lelah, atau bahkan terluka, tapi meski begitu, dia tidak akan punya kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan atau pasti. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk mengganggu orang penting Vico. Namun Henry dapat melihat bahwa Minos memiliki banyak potensi jika diberi kesempatan untuk berkembang. Kami tidak punya waktu untuk itu. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa salah satu musuh terkuat akan mengejar saya. Dia tertawa getir memikirkan janji Kaisar Mekanik. Apa yang kamu bicarakan? Henry mengerutkan kening. Saat aku menghidupkan kembali robot di kerajaan tata ruangku, aku melihat Kaisar Mekanik. Dia bilang dia akan memburuku saat dia mencapai dunia spiritual. Itu masuk akal. Jika saya adalah musuh, saya akan memikirkan hal yang sama. Henry tidak menganggapnya aneh, apalagi mengingat kekayaan yang ada dalam pikiran Minos. Seluruh masalah Minos saat ini adalah waktu. Dengan kekayaan kerajaan tata ruang dan kemampuan individu Kaisar Stuart, akan mudah untuk mencapai level 100. Jadi musuh manapun harus mencari ajalnya sesegera mungkin. Atau hal terburuk akan menimpanya. Henry berpikir begitu dan tidak ragu bahwa dewa musuh akan fokus pada Minos sebelum para penggarap dunia spiritual level 100. Dia menghela nafas. Jangan khawatir. Araf, Willow, dan aku akan melindungimu dari musuh level 100. Dan jika kita semua jatuh, kamu bisa melarikan diri melalui luar angkasa. Dengan bakat dan kekayaanmu, kamu bisa mencapai level 100 di mana saja. Yang harus kamu lakukan adalah bersembunyi untuk sementara waktu, dan kemudian kamu bisa membalas dendam di masa depan. Itu mungkin saja, tapi aku akan bertarung sebelum melakukan itu. Minos bergumam sebelum mengganti topik pembicaraan. Pokoknya, mari kita berhenti bicara tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Turnamen kontinental akan dimulai dalam beberapa bulan, jadi saya bersiap untuk meninggalkan kekaisaran. Oh, apakah sudah waktunya untuk turnamen kontinental? Mata Henry membelalak saat dia menyadari betapa dekatnya dia dengan perang dunia. Masih ada sekitar 10 tahun lagi sampai alien tiba. Setelah itu, perang dunia bisa dimulai kapan saja. Ya, apakah negara bagianmu akan berpartisipasi? Ya, putriku akan mewakili kelompokku. Maukah kamu berpartisipasi? Henry bertanya ketika mereka sudah kembali ke portal kerajaan tata ruang Kekaisaran Dataran Hitam. Tentu saja. Jika saya menang, saya akan memiliki seorang kultivator level 99 yang memiliki ketertarikan terhadap es untuk mengambil obat ilahi yang baru.
Saya tidak tahu apakah dari hadiah itulah para elf akan mengungkapkan di mana letaknya atau jika itu akan datang dari kerajaan tata ruangku. Tapi faktanya aku harus berusaha agar orang ini mencapai level 100. Minos tidak mengenal semua kultivator kuat di dunianya. Beberapa tetua hidup tersembunyi di pegunungan, bercocok tanam dalam pengasingan selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Kecuali seseorang mengenal mereka atau menunjukkan diri mereka, tidak mungkin seseorang yang peduli seperti Minos mengetahui tentang mereka dan karakteristik mereka. Kalau tidak, Minos akan mengundang teman Julian ke grupnya. Jika saya memenangkan taruhan utama, saya akan dapat menggunakan itu sebagai pembenaran untuk memberikan pengobatan ilahi kepada orang ini. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Kamu benar, Henry setuju. Yah, aku akan mengirim pesan ke negara bagianku agar mereka bisa mencoba membantumu. Terima kasih. Minos mengucapkan terima kasih sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Henry dan akhirnya berangkat untuk memulai persiapan perjalanan kelompoknya ke Pulau Elf. Akhirnya tiba waktunya untuk kompetisi ahli terbesar di dunia spiritual. Selama beberapa hari berikutnya, Henry akan bekerja sebagai penjaga pintu kerajaan tata ruang. Sementara Minos akan bertemu dengan tokoh-tokoh penting di negaranya untuk mempresentasikan situasi kekaisaran saat ini dan juga mengumpulkan kelompok yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Elf. Selain Gloria dan Abby, hampir seluruh keluarga Stuart akan hadir, bersama Minos dan beberapa spesialis. Selain mereka, sebagian besar nama-nama penting di negara ini akan tetap tinggal untuk memanfaatkan kesempatan untuk datang dan pergi dengan bebas dari kerajaan tata ruang sambil mengembangkan langkah-langkah penting dalam waktu dekat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2142 atraksi bagi peserta dan pemain. Beberapa minggu setelah terobosan level 100 Henry, ketika berita tentang dewa dunia spiritual yang baru menyebar, seekor naga dari benua binatang juga naik ke tingkat keilahian. Menjadi dewa ke-6 di planet ini, banyak kekuatan di dunia yang terkejut dengan kemajuan kedua makhluk ini, yang tidak diharapkan oleh siapapun untuk mencapai level 100. Dan banyak kekuatan secara alami menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Dengan adanya dua dewa lagi, kekuatan planet ini telah meningkat sebesar 50%, hal ini cukup signifikan bagi dunia yang takut akan kiamat dalam waktu sekitar 1 dekade. Namun meski banyak organisasi dan bahkan pemimpin organisasi terkejut dengan kemajuan baru ini, dan banyak yang bertanya-tanya dari mana datangnya obat ilahi yang bertanggung jawab atas hal ini. Minos dan negara bagiannya tidak memperhatikan masalah ini. Kaisar Stuart sangat menyadari bahwa seekor naga akan naik ke level 100 menjelang dimulainya turnamen kontinental. Setelah menerima berita ini pagi ini, Minos merasa senang karena, dengan lebih banyak kultivator tingkat 11 di dunia, lebih sedikit orang yang akan melihatnya. Meskipun beberapa orang mungkin mencurigai hal-hal aneh tentang dirinya, mereka hanyalah minoritas dan tidak cukup mengganggu Kaisar Stuart. Jadi, saat dunia bereaksi terhadap kemajuan kedua makhluk ini baru-baru ini, Minos dan kelompoknya melakukan perjalanan ke Pulau Elf untuk berpartisipasi dalam turnamen kontinental. Mereka berada di pesawat ruang angkasa paling canggih di Kerajaan Dataran Hitam, melakukan perjalanan melintasi Laut Timur. Di mana cuaca dingin yang membekukan dan badai luar angkasa kini membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Namun tidak seperti banyak kelompok yang menghadapi fenomena ini dengan kapal atau artefak yang kurang canggih. Keluarga Stuart berada di pesawat luar angkasa yang mampu mengabaikan hingga 90% fenomena yang dilaluinya. Hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi karena zaman es sudah cukup untuk menyebabkan para kru mengambil jalan memutar menuju Pulau Elf. Bagaimanapun, tanpa kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing, rombongan tersebut telah berada di jalan selama beberapa hari. Dan akan memakan waktu beberapa hari lagi sebelum mereka mencapai tujuan. Sementara itu, Sarah dan Kendrick, bersama Minos, diisolasi di ruang pelatihan utama kapal, menerima pelatihan dari orang tua mereka sebelum mengikuti turnamen kontinental. Sarah saat ini berada di level 81, sedangkan Kendrick berada di puncak level 76, hampir mencapai level 77. Seseorang harus mampu memanipulasi ruang untuk berpartisipasi dalam turnamen kontinental. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memasuki ruang independen tempat pertandingan akan berlangsung. Namun, Minos yakin putranya bisa mengikuti kompetisi ini, meski baru level 76. Kendrick memiliki kemampuan manipulasi spasial dan keunggulan energi yang sama dengan Minos. Oleh karena itu, meskipun ia hanya seorang suci spiritual, putra mahkota Kekaisaran Dataran Hitam sepenuhnya mampu berpartisipasi dalam kompetisi paling bergengsi di dunia spiritual. Saat berlatih, Holly, Lily, dan Rowan memanfaatkan perjalanan ini untuk sedikit menikmati hidup mereka, mengetahui bahwa mereka akan segera terjebak di kerajaan tata ruang. Minos dan istrinya tidak berniat meninggalkan anak-anak ini di luar tempat perlindungan budidaya keluarga mereka selama perang. Paling-paling, mereka akan menjadi orang suci spiritual ketika perang dimulai, terlalu lemah untuk dilawan atau, lebih tepatnya, terlalu rentan.
Jadi, mereka bertiga menikmati perjalanan dan petualangan terakhir mereka di luar kerajaan tata ruang sebelum bencana dunia spiritual mencapai puncaknya. Lily saat ini berada di level 67, Rowan di level 66, dan Holly di level 65. Saat Minos berlatih bersama Kendrick dan Sarah, Isabella dan Ruth berada di tengah-tengah pesawat luar angkasa ini di ruang tamu yang tidak terlalu besar namun sangat nyaman dan mewah. Bersama mereka ada beberapa sekutu perjalanan kelompok, termasuk Ratu McBride, yang saat ini berada di level 95, tetapi juga George Sista, level 90, yang berada di sana untuk mewakili Sista. Tak seorang pun dari Albano, Roser, BlackRock, atau Flaming Empire berada di sana, tapi negara-negara tersebut adalah sekutu dari Black Plain Empire dalam peristiwa yang akan segera dimulai. Bagaimanapun, saat mereka bepergian dengan keduanya dan penasihat mereka, kedua wanita dari Minos berbicara kepada mereka tentang kompetisi yang akan mereka ikuti. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang turnamen kontinental? Ruth bertanya kepada orang-orang yang paling sedikit mengetahui kejadian ini, yaitu istri Minos. Turnamen kontinental adalah daya tarik yang besar. Hannah McBride berkata sambil menatap mata Ruth. Anda tentu akan bersenang-senang mengambil bagian di dalamnya dalam situasi lain. Turnamen ini berlangsung selama beberapa minggu, namun dalam kurun waktu tersebut terdapat beragam atraksi bagi penonton dan petaruh dengan hadiah fantastis untuk masing-masing pihak. Kaum muda dapat berpartisipasi sebagai kontestan dan memenangkan hadiah untuk kompetisi yang mereka ikuti. Sementara para penjudi dapat bersenang-senang mengikuti pertarungan dan bertaruh pada level tinggi. Bagian utama dari turnamen ini tidak diragukan lagi adalah perburuan rahasia di kerajaan tata ruang yang dibuat oleh penyelenggara, tetapi masih banyak kontes lainnya, mulai dari balapan, terbang, pertarungan biasa, panco, kontes pemahaman, dan, singkatnya, semua yang dapat Anda bayangkan. Ada peluang bagi para petani kecil, penjudi, dan orang-orang berkuasa. Di satu sisi, ini adalah kompetisi yang sangat demokratis. George berkata kepada Ruth, sama sekali tidak setuju dengan perkataan Hannah. Ini adalah turnamen kontinental dalam situasi normal. Kami masih memiliki banyak atraksi dan peluang, tapi kami tidak akan bisa menikmati acara tersebut dalam keadaan kami saat ini. Jadi, selain para petaruh tinggi, saya pikir satu-satunya orang yang bisa memenangkan apapun di acara ini adalah mereka yang akan bermain di acara utama. Saya tidak akan terkejut jika atraksi yang ada lebih dari 60% lebih sedikit di edisi turnamen ini. Seorang penasihat Sista berkomentar. Seorang Kasim dari Kerajaan Bunga lalu berkata, poin utama dari turnamen ini adalah taruhan berisiko tinggi, yang dapat memberikan hadiah senilai pengobatan ilahi. Dalam perburuan rahasia, peserta tahap ke-9 akan menghadapi makhluk, reruntuhan, dan jebakan untuk mengumpulkan barang-barang yang disembunyikan di dalam daerah. Tidak ada peta wilayahnya, karena hutannya hampir seperti labirin hidup. Karena makhluk-makhluk di sana sering berubah, setiap peserta akan merasa seolah-olah berada di tempat yang benar-benar baru, padahal Spatial Kingdom ini sudah sering digunakan di masa lalu. Tugas pemain adalah memilih pesaing untuk dipertaruhkan dan diinvestasikan, serta serangkaian item dalam katalog yang dapat mereka pertaruhkan apakah item tersebut akan ditemukan atau tidak dan siapa yang akan menemukannya. Semakin banyak petaruh yang benar, semakin banyak poin yang mereka peroleh. Semakin akurat taruhannya, semakin baik skornya. Di akhir acara, pemain dengan skor tertinggi berhak mendengar hasil visi kolektif dari peramal suku Elf. Mereka yang belum mengetahui tentang apa kontes ini menjadi semakin tertarik dengan acara tersebut, karena mengikuti kontes ini memang menarik. Baik untuk kesenangan maupun untuk hasil yang luar biasa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2143 tiba di Pulau Elf. Saat rombongan Minos melakukan perjalanan ke Pulau Elf, mereka yang mengetahui sedikit pun tentang peristiwa tersebut mengetahui apa yang akan terjadi di sana. Turnamen kontinental adalah acara yang luar biasa bagi para pengamat, petaruh, dan peserta. Tentu saja lebih menguntungkan bagi para petaruh yang memenangkan hadiah terbaik, namun tetap dapat berkontribusi kepada semua orang yang terlibat. Karena merupakan kompetisi yang bergengsi dan banyak diminati, hanya dengan mengikuti atau bahkan menonton turnamen saja sudah dapat mengubah kehidupan masyarakat di masa-masa biasa. Hal tersebut tidak terjadi pada era saat ini. Namun, di lain waktu, turnamen kontinental sudah cukup untuk membuka mata baik tua maupun muda. Pada pandangan pertama, taruhannya mungkin tampak tidak adil, karena seseorang dengan perwakilan yang lebih kuat akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan taruhannya, bukan? Namun, pengorganisasian turnamen tidak sesederhana itu. Turnamen ini berlangsung adil meskipun terdapat ketidakseimbangan antara kekuatan peserta dan peserta serta petaruhnya masing-masing. Satu kerajaan dapat mengirimkan sage level 89, dan negara bagian lain dapat mengirimkan sage level 80, masing-masing bertaruh pada utusannya sendiri. Namun meski selisih itu, kedua kubu punya peluang untuk menang. Tentu saja, pihak yang bertaruh pada level 89 memiliki peluang lebih besar untuk melakukan gerakan yang benar dibandingkan pihak yang menggunakan level 80.
Namun, semakin kuat pesertanya, semakin rendah skor untuk setiap pukulan. Sebaliknya, semakin lemah pemainnya, semakin tinggi skor pihak yang memasang taruhan atas nama pemain tersebut. Misalnya, organisasi yang menggunakan pemain level 89 mungkin mendapat 5 poin untuk pukulan tertentu. Namun jika pukulan yang sama datang dari seseorang yang berada di level 80, petaruh itu bisa saja mengumpulkan 40, 50, atau bahkan lebih poin. Dengan cara ini, turnamen kontinental menyeimbangkan perbedaan kekuatan dan pengaruh peserta dan petaruhnya. Individu yang lebih kuat memiliki peluang sukses yang lebih baik, namun poin yang dapat mereka tawarkan kepada petaruhnya lebih rendah. Sebaliknya, yang lebih lemah mempunyai peluang sukses yang lebih kecil, yang berarti bertaruh pada mereka lebih berisiko, sehingga hadiahnya lebih tinggi. Sekarang setelah mereka mengetahui cara kerja turnamen kontinental, kelompok yang melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa Kerajaan Dataran Hitam merasa yakin akan peluang mereka dalam acara yang akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Maka perjalanan berlanjut selama beberapa hari lagi hingga rombongan akhirnya tiba di Pulau Elf. Dan beberapa dari mereka mencapai daerah tersebut untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ketika mereka mencapai 90 km dari pantai paling selatan Pulau Elf, tentara Black Plain Army yang mengendalikan pesawat ruang angkasa melambat ketika mereka melihat penghalang besar di depan. Saat mereka menghindari hujan online yang menghalangi mereka memerintahkan kapal mengumumkan melalui pengerasan suara kendaraan. Selamat pagi, kru. Bersiaplah untuk mendarat di Pulau Elf. Setiap ruangan di pesawat luar angkasa menerima peringatan suara ini, termasuk Minos dan dua anak tertuanya saat mereka berada di ruang pelatihan pesawat luar angkasa. Kamu sudah mendengarnya. Latihanmu sudah selesai. Minos memberitahu keduanya sangat lelah dan berkeringat karena berlatih bersama ayah mereka. Minos kemudian meninggalkan mereka dan, tanpa ragu-ragu, pergi ke ruang kendali pesawat luar angkasanya. Sesampainya di sana, dia melihat di salah satu layar di sekitarnya gambar apa yang menghalangi mereka, sekelompok elf yang ada di sana untuk menghentikan pengunjung dan memeriksa pendatang baru. Pulau Elf ditutup, dan hanya personel yang berwenang yang dapat memasuki area tersebut. Minos kemudian menyalakan komunikator utama kapal, yang langsung membuat hologram dirinya muncul di luar kapal. Teman Pulau Elf, saya di sini bersama kelompok saya untuk berpartisipasi dalam turnamen kontinental. Para elf di dekat kapal Minos sudah mengetahui bahwa kelompok ini berasal dari Kerajaan Dataran Hitam. Namun mereka masih terkejut melihat proyeksi cahaya yang menunjukkan Kaisar Stuart di depan kapal seolah-olah dia benar-benar berada di luar kapal. Yang mulia Minos Stuart, para elf di sana menyambutnya dengan penuh hormat, telah menyadari pencapaian Kaisar baru-baru ini dan fakta bahwa ia memiliki dewa di sisinya. Pemimpin kelompok ini lalu berkata, Yang mulia, selamat datang di pulau ini. Kami telah menutup wilayah kami, dan hanya personel yang didampingi oleh anggota elf pengawal yang dapat memasuki pulau tersebut. Kami juga perlu melakukan pemeriksaan cepat terhadap kapal Anda. Saya khawatir saya tidak bisa menutup mata. Ini perintah atasanku. Minos mendengar kata-kata elf level 95 ini dan tidak melihat ada masalah. Dia segera membiarkan beberapa elf masuk ke kapalnya untuk memeriksa penumpang dan kargo. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang dapat membahayakan Pulau Elf secara serius, pemimpin kelompok penjaga memberi izin kepada Minos dan orang-orangnya untuk memasuki area di depan. Meninggalkan seorang elf untuk memimpin mereka ke sana. Pulau Elf bukanlah tempat yang besar, tapi suku tersebut lebih suka agar tamu mereka tidak berkeliaran dengan bebas di wilayah tersebut. Hal ini terutama terjadi pada zaman es saat semua orang berada dalam bahaya. Hanya perlu satu orang dengan niat buruk untuk pergi ke tempat yang salah di pulau agar semua elf menderita akibat yang mengerikan. Minos tidak mempedulikan kekhawatiran para elf. Dan tak lama kemudian, rombongannya sedang menuju ke pesawat luar angkasa, hanya membutuhkan beberapa detik untuk memasuki kawasan lindung di wilayah ini dan mendarat di tempat yang sesuai. Saat dia meninggalkan pesawat luar angkasa, Minos memandangi pulau surga yang telah dia rencanakan untuk dikunjungi selama beberapa dekade, salah satu tempat terindah di dunia yang luas ini. Di mana energi spiritual paling padat di planet ini. Ini adalah tanah yang menekan, tempat di dunia spiritual yang paling menyerupai bagian dari dunia yang lebih tinggi. Namun, energi abadi yang tersedia di sana hanya sedikit lebih kuat daripada apa yang bisa dirasakan Minos di belahan dunia lain. Karena energi tersebut jauh dari tingkat normal di wilayah lemah Panfuter kuno. Bagaimanapun, tempat ini sangat indah, dan bahkan di tengah zaman es, tempat ini tidak terlalu terpengaruh dengan iklim yang dingin namun tidak ada es di wilayahnya, sesuatu yang luar biasa. Anggota kelompok Minos terkesima menginjakan kaki di tempat ini, dan anak-anaknya pun menyukai perjalanan tersebut. Wow, tempat ini benar-benar indah yang diceritakan dalam cerita. Holly berkomentar ketika para elf yang memimpin mereka merasa bangga dengan wilayahnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2144 Ayla Daiharais.
Segera setelah mereka memasuki Pulau Elf, kelompok Minos dipandu melintasi wilayah tersebut oleh elf yang bergabung dengan mereka beberapa saat yang lalu. Dengan demigod ini menunjukkan kepada mereka kemana harus pergi sambil memperkenalkan kota. Pulau Elf memang tidak besar, tapi kami masih memiliki 6 kota di sini. 3 kota khusus untuk elf di tengah wilayah kami, dan 3 kota lainnya di mana makhluk dari spesies lain bebas datang dan pergi. Biasanya, pulau ini terbuka untuk pengunjung. Namun, mengingat keadaan kami saat ini, hanya personel yang berwenang dengan alasan kuat untuk berada di sini yang diizinkan berada di pulau itu. Itu sebabnya Anda dapat melihat bahwa kota tempat kita berada ini sangat jarang penduduknya. Bagaimana dengan orang-orang yang menghadiri turnamen kontinental? Apakah tidak akan ada penonton di kompetisi edisi kali ini? Tanya Ruth. Akan ada, tapi ukurannya lebih kecil dari edisi lainnya. Banyak orang yang biasanya datang untuk atraksi tersebut tidak akan keluar ke dunia nyata dalam situasi saat ini. Hanya peserta, penjudi, dan orang-orang berkuasa yang diharapkan menghadiri acara tersebut. Penonton edisi ini akan lebih sedikit. Namun, kota ini akan tetap dipenuhi makhluk dari berbagai belahan dunia yang mulia. Anda adalah salah satu orang pertama yang tiba di sini, jadi wajar jika Anda akan melihat lebih banyak pergerakan di kota ini. Peri itu tersenyum sebelum menunjukkan kepada kelompok monumen dan tempat menarik untuk dikunjungi di waktu luang mereka. Setelah beberapa saat berjalan melalui jalan-jalan utama kota yang dapat menampung hingga 60.000 makhluk dalam bentuk humanoid dengan nyaman. Kelompok tersebut tiba di sebuah resor besar di mana para penguasa atau perwakilan kepala negara akan tinggal selama periode ini. Di sana kamu akan tinggal selama bulan depan, kata peri itu. Seluruh gedung tempat kita berada hanya akan digunakan oleh kelompokmu saja, jadi buatlah dirimu betah di sini. Para anggota kelompok melihat sekeliling dengan penuh minat, memahami bahwa 30 atau lebih bangunan lainnya di kawasan surgawi kota ini secara individu akan mengabdi pada kekuatan terkuat di dunia. Peri itu melanjutkan penjelasannya. Di sini, kamu bisa bergerak bebas. Tapi saat kamu berkeliling kota, kamu harus membawa identitasmu dan, jika memungkinkan, ditemani oleh anggota pengawal elf. Ucapnya sambil sudah menyerahkan ide masing-masing orang yang ada di kelompok Minos. Bagaimanapun, aku akan menemanimu sampai akhir hari untuk menjawab pertanyaanmu dan memperkenalkanmu di kota ini. Jika kamu sudah siap, beritahu aku. Aku akan menunjukkan kepadamu di mana turnamen kontinental akan diadakan. Dia berkata sambil memimpin jalan bagi kelompok itu untuk menetap di rumah sementara mereka di Pulau Elf. Turnamen kontinental berlangsung dari 7 hingga 14 hari, tergantung bagaimana pertandingan. Karena Minos dan pengurusnya tiba lebih awal, mereka mungkin harus tinggal di Pulau Elf selama sebulan penuh. Setelah kata-kata peri itu, kelompok itu dengan cepat memasuki gedung yang akan menjadi rumah mereka selama beberapa minggu ke depan, masing-masing memilih tempat tinggal. Dan personel tentara dataran hitam dengan cepat membiasakan diri dengan tempat itu. Tanpa henti untuk beristirahat, Minos, istri, dan anak-anaknya segera kembali ke pintu masuk gedung, bersemangat untuk menyelesaikan mengenal tempat ini. Kami tidak terlalu lelah, tolong selesaikan menunjukkan kota ini kepada kami. Sarah berkata dengan cemas dan sedikit bersemangat untuk memulai turnamen. Peri itu tidak menolak dan segera mulai memimpin mereka ke bagian tengah kota, tempat sebagian besar turnamen akan berlangsung, tempat pendaftaran, taruhan, tontonan, stand, toko, berada. Dalam perjalanan, rombongan melewati pendatang baru lainnya, yang memperhatikan mereka dengan cermat karena identitas Minos. Namun mereka tidak bertemu satupun kenalan lama dan tidak berhenti untuk berbicara dengan siapapun. Mereka hanya mengikuti demigod selama 2 jam berikutnya, mengunjungi tempat-tempat penting di kota, mempelajari lebih lanjut tentang daerah tersebut, dan bahkan mendengarkan cerita lokal. Saat mereka akan menyelesaikan penjelajahannya, Minos merasakan sesuatu yang terakumulasi di utara, sensasi yang terlalu kuat untuk dia abaikan. Fluktuasi itu, dia melihat ke arah hutan indah di Pulau Elf sementara orang-orang di kelompoknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Peri itu mengamati Minos, memahami apa yang dirasakan menguasainya. Minos, apa ada yang salah? Isabella bertanya dengan cemas. Peri itu menjelaskan kepada kelompok itu. Apa yang Mulia Stuart rasakan pasti karena perjanjian lamanya dengan seorang elf. Tidak ada bahaya selama dia tidak mengabaikannya. Peri itu memandang Minos dan menasihatinya. Yang Mulia, Anda harus mengikuti perasaan ini dan memilah apa yang perlu diselesaikan. Para pemimpin saya telah memperingatkan saya bahwa Anda akan melakukan ini, jadi jangan khawatir. Tidak ada peri yang akan menghalangi Anda jika Anda melakukannya saja. Minos melipat tangannya dan berkata, itulah yang akan aku lakukan. Tapi bagaimana dengan kesepakatanku dengan Aurae? Kapan aku bisa mendapatkan akses ke tempat itu? Jadi itu, sebaiknya kamu urus urusan pribadimu dulu. Setelah itu, seseorang akan mengantarmu ke tempat yang kamu minati. Peri itu menjawab, tidak suka-sukunya memberi Minos akses ke pohon kehidupan. Sayangnya, dia terlalu kecil untuk melawannya.
Karena seseorang seperti Aurae sudah mengambil keputusan tentang hal itu, dia dan para elf lainnya hanya bisa menyimpan perasaan mereka untuk diri mereka sendiri. Mengingat hal itu, Minos berkata kepada kelompoknya, nikmati kota ini sampai dimulainya turnamen kontinental. Saya mungkin akan pergi selama beberapa hari ke depan, jadi jangan harap saya. Oke, orang-orang dalam kelompok itu menjawab sebelum melihat Minos pergi ke arah utara. Minos tidak segan-segan meninggalkan kota tempat dia berada dan berlari begitu cepat menuju tujuannya sehingga, hanya dalam waktu 5 menit, dia tidak dapat melihat kota itu lagi di Cakrawala. Semakin dekat dia ke tempat yang dia tuju, semakin kuat perasaan sebelumnya dalam dirinya. Saat dia merasakan tempat yang seharusnya dia tuju menjadi semakin nyata, Minos mengepalkan tangannya saat dia mengingat wanita yang telah memaksakan perjanjian dengannya beberapa dekade lalu. Sambil memikirkan wajah wanita itu, dia menggumamkan nama orang yang telah menempatkan dirinya dalam posisi untuk mencuri takdirnya. Ayla Daiharais, aku di sini untuk menyelesaikan kesepakatan kita. Setelah mengatakan ini, dia berhenti di depan sebuah kastil kuno di mana dia bisa merasakan aura level 91 di tempat di mana dia bisa merasakan sesuatu yang ditemukan. Saat dia berhenti di depan tempat di mana lebih dari 30 elf tinggal dan bekerja, Minos segera melihat seseorang muncul di salah satu pintu masuk tempat itu. Itu adalah seorang wanita yang tampak sangat dia ingat dengan baik, seseorang yang dia temui ketika dia baru berada di level 79 selama perjalanannya ke inti laut leluhur. Dia masih terlihat sama seperti dulu, dengan rambut pirang panjang lurus dan kecantikan yang mempesona. Tapi sekarang dia jauh lebih kuat, telah naik banyak level hingga menjadi demigod level 91. Minos Stuart, dia menggumamkan nama orang yang membuat kesepakatan dengannya beberapa dekade yang lalu, akhirnya menyadari perbuatan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2145 memenuhi kontrak. Menghadapi peri yang memaksakan kontrak di antara mereka, Minos teringat hari yang menentukan di laut leluhur itu. Ayla, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku tahu kamu tidak tumbuh dengan buruk. Mata Minos menyipit. Dia tertawa halus. Aku malu dibandingkan denganmu. Dulu ada perbedaan besar di antara kita, tapi sekarang kamu berada di level yang sama denganku. Ya, kita berada di level yang sama sekarang, meskipun kekuatan tempur kita tidak sama. Dia berkata dengan nada netral. Minos tidak membenci Ayla seperti dia membenci banyak musuhnya selama perjalanannya. Meskipun apa yang dilakukan elf ini cukup berbahaya baginya, dia tidak mengabaikan fakta bahwa dia telah memberinya sesuatu sebagai balasannya. Ayla adalah seorang peramal berbakat yang telah memberi Minos sesuatu yang berguna dan informasi yang menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia akan jatuh ke level 99 demigod yang mengejarnya sebelum dia memasuki sarkofagus kuno Serapim. Dia berterima kasih padanya untuk itu. Tapi tentu saja, dia tidak suka hidupnya berada di tangan orang lain, jadi dia tidak melihatnya dengan ramah. Dia bisa melakukan hal yang sangat buruk jika dia tidak bisa membantunya mencapai tujuannya. Ayla bisa melihat kontradiksi di mata Minos dan merasa dia lebih cenderung menghukum daripada berterima kasih. Dia memejamkan mata dan tersenyum, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Tapi kemudian demigod level 98 muncul di sampingnya dan berkata pada Minos. Yang mulia Stuart, senang bertemu dengan Anda di pulau saya. Ayla telah memberitahu saya semua yang perlu diceritakan tentang Anda, dan saya juga mendengar dari Yang Mulia betapa hebatnya Anda. Minos memandang peri itu dan memberi isyarat memberi salam. Dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan suku elf karena Ayla atau sejarah para elf. Dia tahu betul betapa berbahayanya elf dan betapa licinnya mereka. Berurusan dengan makhluk dari ras itu tidak pernah mudah, dan seringkali, pihak non-elf mendapatkan hasil yang sangat buruk. Tapi tujuannya adalah menghadapi Ayla sendirian. Saya senang mendengarnya. Penatua di sebelah Ayla melanjutkan, sekarang dengan nada yang lebih serius. Anak muda, perjanjianmu mempunyai masalah dan poin negatif, tapi kita harus fokus pada sisi positifnya. Karena perjanjian itu, Anda masih hidup, dan seluruh dunia spiritual telah memenangkan kontribusi Anda. Tanpa campur tangan Ayla hari itu, Anda mungkin sudah jatuh bahkan sebelum Anda menemukan alien di Laut Utara. Hal ini akan membuat kita menjadi bodoh dan terbelakang secara teknologi. Kami mungkin akan menyerah pada musuh kerajaan mekanik tanpa kesempatan untuk membela diri. Untungnya, kalian bertemu satu sama lain, dan Ayla membuat kesepakatan denganmu. Itu benar, tapi dia tidak harus menghubungkan nasibku dengan nasibnya. Ucap Minos sambil menatap mata Ayla. Jika bukan karena itu, aku akan datang ke Pulau Peri jauh lebih awal. Itu mungkin bisa membantuku untuk tumbuh lebih cepat atau bahkan mengembangkan pengetahuanku dengan lebih mudah. Kamu tidak pernah tahu, Minos, komentar Ayla. Terkadang, jalan terbaik adalah jalan yang kita ambil. Tanpa kita sadari, kita sudah mengambil jalan yang paling bermanfaat bagi kita. Benarkah? Dia bertanya. Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan sebanyak yang kamu mau.
kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang berbeda. Dia berkata, pokoknya, kamu tidak perlu lagi khawatir untuk memenuhi perjanjianmu denganku, hubungan kita sudah berakhir. Minos mengerutkan kening. Peri level 98 yang lama menjelaskan. Ayla ingin menjadi pewarisku, jadi dia membuat kesepakatan bersama untuk membantu baik dengan pengaruh atau bakatmu. Dia berharap kamu harus datang ke Pulau Elf untuk membuat perbedaan dalam hidupnya. Tapi dari saat ini kami mengetahui persetujuan Anda, statusnya di suku kami telah berkembang. Dia berkata, karena kamu, aku telah mencapai posisi ketua murid, dan sekarang aku berada di jalan yang selalu aku impikan. Jadi perjanjian kita tidak lagi bernilai apapun sejak kamu memasuki Pulau Elf dan memenuhi persyaratan terakhir. Kontrak tak kasat mata kita. Minos mengerutkan kening. Bagaimana dengan perasaan yang aku rasakan tadi? Itu tadi aku memanggilmu. Dia tersenyum. Perjanjian semacam ini tidak menunjukkan tanda-tanda kapan akan selesai. Jadi aku menggunakan sisa kontrakku denganmu untuk memikatmu ke sini dan membujukmu. Setelah mendengar ini, Minos melihat ke bawah pada dirinya sendiri, mencari bukti dari apa yang baru saja dikatakan kedua elf ini. Ia tidak menemukan apa-apa, tandanya perjanjian antara dirinya dan Ayla memang sudah tidak berlaku lagi. Sepertinya itulah masalahnya. Ia merasa lega telah menyelesaikan masalah seperti itu, meski ia masih merasakan sedikit dendam pada Ayla. Apa sekarang? Dia bertanya sambil merawat. Sekarang lakukan apapun yang kamu mau, Minos. Dia berkata, kamu tidak akan dihukum karena perjanjian lama, jadi kamu bebas dari kewajibanmu. Kalian pantas dihukum, gumam Minos sambil bersandar dan menunjukkan aura naganya kepada mereka. Tetua level 98 tidak menyukai hal itu dan memberikan peringatan keras. Minos, suku ini adalah temanmu, tapi aku tidak akan mendefinisikan kekurang ajaranmu. Elder, Ayla tidak pantas mati atas perbuatannya, tapi bukan berarti aku akan melupakan hal ini hanya dengan bercakap-cakap saja. Jangan khawatir, saya akan memberikan pelajaran saja. Kan mampu bertarung bersama anggota suku lainnya dalam perang. TSK, beraninya kamu berkata seperti itu di depanku? Aku suruh kamu mundur. Demigod level 98 melangkah maju dan menaikkan auranya untuk melawan kekuatan besar Minos. Minos melihat keringat mulai terbentuk di dahi wanita itu dan tersenyum. Elder, jika kamu ingin memukul juga, aku tidak keberatan memberi pelajaran pada kalian berdua. Aku akan memberikan 3 napas untuk mundur sebelum aku bergerak. 3 napas, aku hanya butuh 1. Peritua itu berkata dengan keras sambil menghilang dari posisinya dan menyerang Minos tanpa ragu-ragu lagi. Saat dia muncul di belakang Minos, sudah memanipulasi pepohonan di sekitarnya dengan kemampuan lingkungan supernya, para demigod lainnya dari pos terdepan elf meninggalkan posisi mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2146 pertunjukan kekuatan. Omong kosong, gumam Minos ketika dia merasakan demigod level 98 bertindak tanpa kendali terhadapnya, sebuah tanda rasa hormat yang jelas dari lawannya. Yang tahu bahwa Kaisar Stuart tidak bisa dianggap enteng. Bahkan sebelum mencuri budidaya Ayla hingga mencapai level 93, Minos sudah cukup kuat untuk lolos dari serangan tetua level 98. Dia dengan cepat menghindari banyak pohon yang mencoba menjangkaunya dengan cabang dan akarnya. Dia terbang dengan kecepatan tinggi dan cepat sampai di tempat Ayla berada. Berdiri di belakangnya tanpa menerima kesempatan untuk bereaksi, dia mencengkeramnya, menjadikannya semakin lemah saat dia menjadi lebih kuat. Aku akan bertarung denganmu secara berbeda, secara adil. Tapi karena kakakmu ikut campur, aku khawatir aku harus bermaksud sedikit kasar padamu. Dia berjongkok sebelum melemparkannya ke tanah, tidak memberikan kesempatan untuk bereaksi, bertahan, atau bersiap. Setelah menangis kesakitan Ayla yang panjang dan bernada tinggi, Minos mendorongnya ke samping untuk merawat tetua level 98 itu. Kamu tidak buruk, kekuatanmu nampaknya cukup berbahaya, tetua. Minos berkata sambil menghindari akar yang mencoba menjangkaunya. Ia dapat merasakan bahwa jika ia disentuh oleh salah satu akar tersebut, tidak hanya energi spiritualnya tetapi juga vitalitasnya akan tersedot hingga kelelahan atau bahkan kematian. Penatua level 98 menggunakan apa yang dia miliki untuk menghadapi Minos, mengetahui dia tidak bisa melakukannya dengan cara lain. Sekalipun tujuan awalnya adalah melindungi Ayla, karena dia sudah gagal, dia sekarang harus melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin Minos bisa mengabaikan serangan itu. Setelah menyerangnya, dipastikan elf tua itu harus menghadapi serangan balik lawannya. Jadi dia berkonsentrasi untuk menunjukkan yang terbaik kepada Minos sementara dia tidak bisa mengakui keterampilan luar biasa Kaisar Stuart. Minos Stuart benar-benar kekejian. Salah satu elf yang menyaksikan pertempuran itu, bertanya kepada rekan-rekannya ketika dia melihat Kaisar Stuart melarikan diri dari banyak cabang yang dikendalikan oleh tetua level 98. Kata yang lain, tetapi pinjaman itu dipinjamkan. Dia akan kehilangan sebagian besar kekuatan itu dalam beberapa saat dan menjadi rentan terhadap yang lebih tua.
Tapi sebelum itu, dia mungkin menang. Ya, dia terlihat lebih kuat dari tetua level 98. Berkomentar, dan elf tahap 10 ini melihat pertempuran tingkat tinggi yang langka terjadi tepat di depan mereka. Aku akan menjemputmu, Minos. Kamu bisa lari semaumu, tapi cepat atau lambat aku akan menjemputmu. Mendengar teriakan tetua level 98, Minos tersenyum provokatif sambil berhenti bergerak. Benarkah? Pembatalan. Saat dia akan terkena sekelompok cabang dan akar, Minos mengaktifkan teknik tercanggihnya, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya langsung menghilang ke udara. Brengsek, peritua itu melihat ini dan menyadari bahwa Minos tidak hanya mampu melawannya tetapi juga mengalahkannya. Tatapan naga, mata Minos berkilat. Dan elf level 98 segera merasakan tekanan luar biasa menimpanya seolah-olah naga level 98 sedang memandang rendah dirinya. Ayla terbaring di tempat Minos melemparkannya. Tapi bahkan saat dia melolong kesakitan, dia merasakan kekuatan Kaisar Stuart dan menyaksikan sosok naga emas terbentuk di sekitar pria berambut coklat itu. Peritua, akan kutunjukkan padamu keahlian bersamaku yang paling canggih, Minos berkata sambil memfokuskan energi spiritualnya untuk melepaskan mata naga fase kedua. Sesuatu yang dia peroleh dalam terobosan kualitatif sebelumnya. Setelah menyelesaikan pembentukan naga spiritual, Minos menunjukkan kepada para elf sesuatu yang sangat mirip dengan naga asli sementara aura apokaliptik terpancar darinya, membuat para demigod yang lebih lemah gemetar. Peritua itu memandangi makhluk itu, yang juga tampak seperti naga sungguhan, dan segera menyadari bahwa dia sedang kacau. Kotoran, saya perlu waktu beberapa bulan untuk pulih. Dia menyadari dia tidak akan mampu membela diri dan segera mulai mundur ketika naga emas di sekitar Minos bersiap menyerangnya. Tiba-tiba, naga emas itu menggunakan salah satu cakarnya untuk menebas udara, membuka celah spasial. Ia kemudian membuat gerakan cepat dengan salah satu cakarnya, dan cakar dengan cakar setajam silet langsung menembus ruang dan muncul di depan tempat elf level 98 itu terbang menjauh. Selain fusi dan teknik berdasarkan energi abadi, ini adalah jurus Minos yang paling kuat, yang mampu melukai serius bahkan setengah dewa level 98. Rasakan betapa hal ini dapat mengancam nyawanya, peritua itu menyesal telah melindungi Ayla saat dia dengan cepat merasakan kaki emas itu mendekatinya. Dalam sekejap, dia dipukul, diiris di beberapa tempat, dan terlempar ke arah Ayla secepat meteor yang jatuh. Ledakan, saat punggungnya menyentuh tanah berguncang beberapa kilometer saat debu membubung ke langit. Tidak ada suara yang keluar dari mulut demigod tua itu, kesadarannya sudah hilang. Sementara hanya tubuhnya yang menunjukkan tanda-tanda kesakitan, dengan otot-otot wajahnya berkerut dan tatapan matanya yang mengerikan. Ayla melihat tuannya terjatuh di sampingnya sementara Minos melayang dengan anggun di udara, tak jauh dari mereka. Naga emas itu masih berada di dekat Minos, memancarkan sensasi kuat yang bahkan bisa membuat demigod level 99 menatap dengan kagum. Minos menatap mata Ayla yang ketakutan dan berkata, "Kamu lolos hari ini karena kakakmu. Berterima kasihlah padanya untuk itu. Tapi berhati-hatilah di masa depan. Jangan terlalu egois dalam urusanmu." Minos sudah merasakan kehadiran demigod level 99 di area tersebut, jadi dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Demonstrasi kekuatannya sudah cukup untuk memperingatkan para elf tetapi juga untuk menunjukkan nilainya bagi dunia spiritual dan suku elf. Ini adalah kemampuan yang menarik, yang mulia. Para naga akan iri padamu ketika mereka tahu kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu hebat. Elf level 99 berkata kepada Minos sambil melayang tinggi di atas area tersebut. Dia dan elf level 99 lainnya telah menyaksikan seluruh pertarungan tanpa melakukan intervensi, karena Minos tidak menunjukkan niat untuk membunuh. Level 98 yang lebih tua terluka tetapi akan baik-baik saja jika istirahat dan lingkungannya, jadi keduanya tidak marah padanya. "Apakah kamu di sini untuk membawaku ke pohon kehidupan?" Minos bertanya, membayangkan inilah masalahnya. "Ya. Apakah kamu siap? Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Peri lainnya, seorang pria berpenampilan muda, bertanya. "Saya siap. Saya sudah mengurus semuanya di sini. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Kami akan membawa Anda menemui Yang Mulia Aurae, dan kemudian Anda akan memiliki akses terhadap apa yang Anda inginkan." Jadi mereka bertiga meninggalkan area itu, meninggalkan banyak demigod yang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2147 Sumber Kehidupan. Tidak lama setelah mengalahkan Ayla dan elf level 98, Minos tiba di lokasi Aurae. Ketika dia mencapai kota elf di tengah pulau, dia secara pribadi dapat mengamati pohon kehidupan tidak jauh dari kota elf kecil, di mana biasanya hanya makhluk dari ras tersebut yang bisa masuk. Pohon itu besar, indah, dan memancarkan aura kuat yang penuh vitalitas. Minos merasa nyaman ketika dia mencium aroma daun pohon raksasa ini, sesuatu yang kuno dan relevan dengan dunia ini seperti banyak akar spiritual di seluruh planet ini. Menakjubkan.
Dia terhenti ketika dua demigod level 99 membawa ke tempat Aurae berdiri bersama Vico Travisani. Di antara para dewa dunia spiritual saat ini, Vico adalah orang pertama yang tiba di Pulau Elf untuk menemani turnamen kontinental. Tidak semuanya akan datang, namun setidaknya kehadiran sebagian dari mereka yang diharapkan hadir pada acara ini. Merasakan aura Minos, Vico tak butuh waktu lama untuk berpamitan pada Aurae dan kembali ke kelompoknya yang baru saja tiba di Pulau Elf. Aurae meninggalkan rumah kayu tempat dia berada dan berhenti di depan rumah kecilnya untuk melihat Minos dan dua tetua suku tiba di tempat yang lebih mirip desa. Minos, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia memuji ketika dia melihat pemuda berambut coklat berdiri di depannya. Minos memberi isyarat memberi salam dan berkata, "Saya jauh dari level Anda. Tapi terima kasih atas kata-kata Anda, Yang Mulia." Aku melihatmu berdekatan dengan Vico. Dia berkomentar, menatap tajam ke dalam mata pemuda yang menyembunyikan sesuatu yang sangat penting darinya dan yang lain. Kamu adalah sekotak kejutan, Minos. Minos tertawa pelan. Aku bermain dengan kartu yang kumiliki. Aku punya pilihan untuk memilih seseorang yang akan membantuku atau mengambil risiko menjadi target semua dewa di dunia kita. Pilihannya mudah. Dia tertawa ketika mendengarnya, bukannya tidak setuju dengan logikanya, meskipun dia lebih suka mengetahui tentang obat tersebut sebelum Henry menggunakannya. Aurae memiliki seseorang yang menurutnya lebih mampu menyerap pengobatan ilahi daripada Henry. Namun apa yang telah dilakukan tidak dapat diubah. Selain itu, Henry telah berhasil, dan sekarang dunia spiritual memiliki satu Tuhan lagi karena Minos. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, jangan membicarakan sesuatu yang tidak bisa diubah. Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu dengan Ayla?" Dia mengangguk setuju sementara dua elf level 99 di sebelahnya menunjukkan kepada Aurea apa yang telah terjadi. Ketika dia memahami apa yang telah dilakukan Minos, dia senang dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu tidak mempunyai masalah lagi dengan sukuku. Ingatlah ini setelah aku memberi akses ke inti pohon kehidupan. Elf sombong dan sering merugikan orang lain demi suku dan dunia spiritual. Namun semua yang kami lakukan untuk alasan yang baik, dan kami bukanlah makhluk yang tidak bernegosiasi. Semua orang ingin mendapat untung, dan kami pun demikian. Tapi kami di sini untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk mendapat masalah dengan manusia." Saya tahu, terima kasih sudah berterus terang, Yang Mulia, kata Minos. Oke, sekarang keduanya akan membawamu ke tempat yang aku jamin bisa kamu akses. Kamu punya waktu sampai dimulainya turnamen kontinental untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia berkata sambil berjalan pergi, bersiap untuk pergi untuk mengurus urusan lain. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai level 92 sebelum alien tiba. Ucapnya sebelum melihat Aurae menghilang. Berdiri di samping kedua elf itu, Minos mendengarkan. Ayo, jangan buang waktu lagi. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke tempat kami mengantarmu? Salah satu dari keduanya bertanya. Ya, aku mempelajari beberapa buku lama tentangmu. Kata Minos berbohong karena ilmunya berasal dari ingatan Henricus Longus. Saya tahu bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bercocok tanam di danau bawah tanah tempat sumber kehidupan dihasilkan. Meskipun ini adalah tempat yang fantastis, tempat ini memiliki bahaya dan dapat menyesatkan bahkan para penggarap yang tidak siap sekalipun. Itulah sebabnya bahkan elf tingkat tinggi pun bisa tersesat. Jangan lama-lama di sana. Tepat sekali. Anda seorang manusia, jadi Anda mungkin tidak bisa tinggal selama Yang Mulia menjamin. Gunakan perangkat ini jika Anda merasa harus berangkat lebih awal. Salah satu elf memberi Minos sebuah liontin. Kata yang lain, juga, berhati-hatilah di tempat ini. Biasanya hanya top elf yang diperbolehkan melakukan ini, jadi mungkin ada semacam tantangan atau penolakan terhadap kehadiranmu di danau. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan mati. Saya bersedia mengambil risiko segalanya, kata Minos sebelum mengucapkan terima kasih lagi atas kesempatan dan perhatian mereka dalam memperingatkannya. Betapapun buruknya para elf dalam banyak hal. Mereka jujur saat menjanjikan sesuatu. Segera, Minos berdiri di depan pintu masuk terowongan yang penuh dengan akar di dinding. Di mana dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang kuat terkonsentrasi di bawah tanah. Mulai sekarang kamu akan pergi sendiri. Salah satu elf berkata sambil berhenti di tengah jalan. Semoga sukses dalam perjalananmu. Aku harap kamu berhasil dan membalas budi dengan membantu dalam perang dunia. Dengan kata-kata tersebut, Minos melanjutkan perjalanannya hingga mencapai area bawah tanah yang dikelilingi oleh jeruji dan akar-akar kecil yang menutupi seluruh dinding dan langit-langit area tersebut. Di area yang tampak seperti ruang bawah tanah akar, Minos melihat bagian atas area tersebut, di mana terdapat akar emas yang darinya tetesan cairan khusus menetes, berwarna seperti pelangi. Di bawah tetesan ini terdapat sebuah kolam kecil dengan radius sekitar 6 meter, di mana Minos merasakan kedalamannya 30 cm pada titik paling halus dan 70 cm pada titik terdalam.
Melihat keramik di area tersebut dan beberapa patung yang dibuat oleh para elf, Minos serasa mewujudkan mimpinya. Tempat ini sama berharganya, bahkan lebih berharga dibandingkan gunung berapi tempat kerangka raksasa Dewa Naga leluhur berada. Inilah sumber kehidupan, tempat yang berpotensi paling berharga di seluruh dunia. Tempat para demigod yang terluka parah pun bisa lolos dari kematian jika mereka dibawa kembali ke masa lalu. Itulah salah satu kekuatan tempat ini. Namun, tempat ini juga istimewa karena kemampuan pembersihan spiritualnya, yang dapat meningkatkan tingkat bakat dan kualitas fisik mereka yang bermeditasi di sana. Sebagai salah satu bentuk spiritual tertinggi di dunia ini, tidak mungkin mempelajari hukum alam langka yang bertentangan dengan kedekatan alami seseorang. Mengingat hal tersebut, Minos tidak ragu-ragu dan segera mandi di danau kecil tersebut sebelum mulai bermeditasi di bagian terdalamnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2148 waktu. Intisari di sumsum tulangnya, yang saat ini mengandung sejumlah besar energi abadi, distimulasi setelah dia mulai bermeditasi. Sesuatu yang sulit didapat ketika dia tidak mencoba menggunakan kemampuan bawaannya atau salah satu segelnya. Tulang raksasa itu. Cairan ini tampaknya menstimulasi hukum alam yang lebih dalam dan padat, mirip dengan hukum Panfuter. Minos berpikir dalam hati, kagum dengan efek air mancur pohon kehidupan. Ada perbedaan besar antara hukum yang ada di Panfuter dan hukum yang ada di Pulau Elf. Meski begitu, kepadatan spiritual di sana adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya di dunia ini, dan hal itu dapat menstimulasi apa yang telah ia capai melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Orang lain tidak akan merasakan hal yang sama. Namun karena Minos telah mengembangkan teknik budidaya abadi dan juga telah menyerap banyak energi abadi dari tulang raksasa. Sumber ini mampu sumsumnya menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Esensi fisiknya sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi karena dia telah menggunakan pengobatan ilahi untuk meningkatkan kualitas fisiknya, jadi hanya beberapa jam setelah masuk. Minos sudah dapat merasakan pemahamannya meningkat ke tingkat yang baru. Jika sebelumnya dia mampu memanipulasi hukum dengan cara yang mirip dengan kultivator level 98 biasa. Sekarang dia merasa bisa memahami dunia di sekitarnya lebih seperti seseorang yang berada di puncak absolut. Itu tidak berarti kekuatannya telah mencapai level 99. Melainkan pemahamannya tentang kenyataan telah mencapai puncak dunia ini. Merasakan hal ini, Minos secara alami bersemangat karena bahkan pada level 91. Dia dapat merasakan bahwa pemahamannya sudah hampir mencapai ambang batas antara demigod dan dewa level 99. Saat aku mencapai level 93, aku akan bisa memanipulasi hukum dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Minos memperkirakan, membayangkan bahwa dengan kekuatan ini, dia bisa mendatangkan malapetaka terhadap kelompok yang akan segera menyerang dunia spiritual. Bahkan jika aku tidak bisa menghadapi mereka di sini, di dunia spiritual, aku akan menemukan cara untuk membawa perang ke The Adaman Land. Pikirnya, mengingat tempat ini mungkin akan dilemahkan selama beraksi di planet ini. Dalam hal ini, menyerang musuh di The Adaman Land mungkin merupakan cara yang tidak hanya mengganggu rencana musuh tetapi juga membawa kemenangan ke dunia spiritual. Jika aku bisa bertarung di level yang sama dengan dewa, aku akan mampu menyelesaikan perang antar dunia kita. Selagi dia memikirkan hal-hal ini dan memanfaatkan peluang. Beberapa hari pertamanya di sana berlalu begitu cepat sehingga Minos bahkan tidak menyadarinya. Selama hari-hari itu, tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, seperti yang dipikirkan para elf. Minos merasa sangat baik dan nyaman di tempat ini sehingga dia lupa bahwa dia harus menjalani semacam ujian atau perlawanan terhadapnya karena dia bukan elf. Tapi bahkan para elf pun tidak tahu segalanya tentang tempat ini. Saat Minos memanfaatkan kesempatan besar ini, tato berbentuk 6 sayap di salah satu tangannya telah bersinar sejak dia masuk. Minos tidak tahu apa yang terjadi karena dia tidak merasakan apapun kecuali perubahan pada dirinya. Namun kontaknya dengan sisa-sisa serap sejati membantunya di tempat ini. Pohon ini belum lahir di dunia spiritual dengan kekacauan dunia itu selama stabilisasi planet ini setelah berakhirnya Panfuter. Itu ditanam di dunia ini setelah sebuah meteor jatuh di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Pulau Elf. Keseluruhan Pulau Elf adalah bagian dari dunia jauh lainnya yang juga telah meledak, mengirimkan potongan-potongannya ke jarak yang sangat jauh di alam semesta. Lebih khusus lagi, meteor ini berasal dari sebuah planet yang dikendalikan oleh penguasa suku Serapim. Dan Serapim yang datang ke dunia spiritual memiliki metode untuk mengenali atau dikenali oleh esensi dari dunia kuno tersebut. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri sumber tersebut, tato di salah satu tangan Minos membuatnya lebih cocok dengan tempat asal pohon dunia tersebut. Sementara itu, Minos terus bermeditasi, merasa sangat terhibur karena memahami hukum ruang dan waktu yang mendalam. Waktu dan ruang berkaitan erat. Karena Minos sudah menguasai ruang dan pemahaman dasar tentang waktu, dia dapat dengan mudah mempelajari lebih lanjut tentang salah satu hukum yang paling sulit dan langka untuk dikendalikan. Waktu adalah salah satu hukum tertinggi di alam semesta, dan ketika dikuasai,
waktu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi penggunanya. Sadar akan hal ini, Minos semakin fokus mengembangkan kendalinya dari waktu ke waktu dan secara bertahap mulai mempengaruhi perjalanan waktu di sekitarnya. Dia punya waktu kurang dari 2 minggu untuk tinggal di kawasan khusus ini. Tapi sementara 2 minggu akan berlalu di dunia luar, Minos akan merasa bahwa masa tinggalnya di bawah pohon kehidupan akan diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih lama. Saat merasa sudah hampir 3 bulan berkultivasi di tempat para elf ini tanpa henti, Minos akhirnya merasakan ada yang aneh. Kenapa para elf belum menggangguku? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil terus bermeditasi, tanpa menyadari bahwa permukaan air danau tempat dia berada telah turun 3 cm. Biasanya, elf level 99 yang bertahan selama dia akan meninggalkan tempat itu lebih dangkal 1 cm. Namun menjelang akhir masanya, Minos nyaris menurunkan permukaan danau ini sebesar 4 cm. Sementara dia khawatir dengan berlalunya waktu di danau, para elf di luar tempat itu masih menunggunya. Kedua demigod level 99 itu kagum dengan penampilan Minos, karena dia tidak membutuhkan bantuan apapun dan tidak harus pergi lebih awal setelah lebih dari 10 hari berada di tempat itu. Salah satu dari mereka mengawasi terowongan menuju tempat Minos berada dan menghela nafas untuk hari lain. Sepertinya dia tidak ingin pergi sebelum waktunya habis. Minos Stuart. Monster macam apa dia? Gumam demigod yang lain, cukup terkesan. Salah satu dari mereka telah memasuki tempat ini, tapi meskipun dia seorang elf, dia tidak bisa bertahan dalam waktu maksimal di area seperti itu. Adapun manusia terkenal lainnya yang telah masuk. Bahkan yang paling mengesankan pun tidak berhasil sampai sejauh ini ke area ini. Dengan demikian, keduanya akan terus menjaga area tersebut hingga hari terakhir Minos di tempat ini. Sehari sebelum dimulainya turnamen kontinental. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2149 malam turnamen kontinental. Pada hari terakhir Minos diizinkan untuk tinggal di danau di bawah pohon kehidupan, dia cocok ditanam di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tidak hanya menggunakan energi khusus dari area tersebut tetapi juga tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Di akhir pengalamannya di tempat itu, Minos memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakan seluruh dirinya secara bersamaan, sehingga mencapai hasil terbaik dalam budidayanya di area tersebut. Dia menjadi lebih kuat di sana, mungkin menghemat 1 atau 2 tahun budidaya dalam 2 minggu atau lebih. Mengingat waktu yang singkat sebelum alien tiba. Itu adalah hasil yang luar biasa. Namun hari ini, pemanasan singkat Minos akhirnya berakhir ketika 2 demigod level 99 yang menjaga area tersebut masuk untuk menembus kembali. Namun, sebelum memberitahu Minos bahwa sudah waktunya untuk pergi, kedua elf itu terkejut melihat danau kecil itu dan melihat bahwa tempat itu lebih dangkal 6 cm dibandingkan saat Kaisar Stuart memasukinya. Itu. Yang satu memandang yang lain dengan prihatin, melihat mereka telah kehilangan lebih dari yang mereka duga dengan masuknya Minos. Pintu masuk Minos dapat dibandingkan dengan pintu masuk 3 demigod level 99 dari suku elf ini. Mereka tahu bahwa danau pada akhirnya akan kembali ke tingkat rata-rata, tetapi dengan akibat ini, danau mereka akan punah selama berabad-abad. Apa yang akan kita lakukan? Dia menyedot danau berharga kita seolah-olah tidak ada apa-apanya. Salah satu dari keduanya berkata sambil merasakan tetesan keringat di tubuhnya. Dia benar-benar sulit untuk dijelaskan. Tapi beberapa kejahatan menjadi baik. Mungkin kita harus melihat ini sebagai investasi demi kebaikan dunia spiritual. Senior lainnya berkomentar, merasa bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada jalan untuk kembali dan menjadikan tempat ini seperti 2 minggu lalu. Selain itu, mereka tidak bisa menghukum Minos atas sesuatu yang telah mereka berikan izin tanpa batasnya. Selain itu, Minos mungkin sekarang lebih kuat dan hampir mencapai level 92, sesuatu yang sama pentingnya bagi dunia saat ini dengan situasi danau ini. Ayo kita bangunkan dia. Dengan itu, keduanya memancarkan sebagian kecil aura mereka, cukup untuk menunjukkan kepada Minos bahwa mereka ada di sana, tapi tanpa tiba-tiba mengganggu reproduksi Kaisar Stuart. Rasakan bahwa 2 elf yang kuat sedang mengawasinya, Minos dengan mudah menerima pesan tersebut dan secara bertahap keluar dari kondisi medisnya. Membuka matanya, dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih lagi. Sesepuh, Anda tidak tahu seberapa besar suku Anda telah membantu saya. Sekali lagi terima kasih, itu sangat baik untuk saya. Pasti seseorang berkata dengan sedikit menyesal, meskipun bukan pilihannya untuk membiarkan Minos masuk. Kini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima kenyataan dan berpikir bahwa Minos akan memanfaatkan apa yang telah dimenangkannya di sana. Kata peri lainnya, bagaimanapun, kamu harus bergegas dan kembali ke grupmu. Turnamen kontinental akan segera dimulai. Kamu hanya punya waktu beberapa jam untuk itu. Minos menyadari bahwa perjalanan waktu berbeda baginya dan orang-orang ini dan menyadari bahwa kekuatannya telah berkembang lebih dari waktu ke waktu daripada yang dia bayangkan.
Itu sempurna. Penguasaan saya atas ruang dan waktu mungkin telah diperkuat secara signifikan pada saat pengasingan ini. Baiklah, kalau begitu, sudah waktunya aku berangkat. Tolong sampaikan terima kasihku pada Yang Mulia Aurae. Aku akan kembali ke kelompokku sekarang. Dia berkata kepada kedua elf itu tepat sebelum dia melihat tanda persetujuan mereka dan akhirnya meninggalkan area di tengah pulau elf. Kedua elf itu tetap tinggal untuk melihat Minos pergi, penasaran untuk memeriksa integritas area setelah pengasingan manusia ini. Setelah beberapa menit terbang mengelilingi Pulau Elf dengan kecepatan tinggi, Minos melihat kota tempat kelompoknya berada dan segera menuju gedung eksklusif keluarga Kekaisaran Kerajaan Dataran Hitam. Di sana, merasakan aura anak buahnya dan keluarganya. Dia menyadari bahwa Kendrick akhirnya mencapai akhir tahap ke-8 dan sekarang berada di level 77. Melihat kelompoknya, yang tidak memiliki anggota lain yang menjadi lebih kuat dari Kendrick. Dia berbicara sedikit tentang apa yang dia lakukan akhir-akhir ini tetapi juga mendengarkan apa yang dilakukan kelompoknya. 2 minggu terakhir ini cukup sepi bagi orang-orang dalam kelompok Minos, kebanyakan dari mereka hanya sekedar berkultivasi dan bersenang-senang berkeliling kota. Seperti yang dikatakan oleh elf yang memimpin mereka sebelumnya, kota menjadi lebih ramai dan beragam seiring berjalannya waktu. Dengan kedatangan kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam acara yang akan segera dimulai. Dari para dewa dunia spiritual saat ini, hanya Henry dan Paus Langit yang belum datang ke tempat ini, semua kelompok lain telah berlabuh di pulau itu dan saat ini berada di kota tempat Minos berada. Di antara kelompok petinggi yang tiba di pulau itu adalah kelompok Julian, yang telah mengirim seseorang untuk menunggu Minos dan membawanya kepada mereka ketika pemuda itu menyelesaikan urusannya dengan para elf. Setelah mendengar ini, Minos segera memutuskan untuk bertemu dengan wanita level 99 yang diceritakan Julian kepadanya. Taruhan dan hal-hal yang berkaitan dengan turnamen kontinental hanya bisa diselesaikan setelah acara dimulai. Jadi dia tidak perlu melakukan apapun sehari sebelum kompetisi yang telah lama ditunggu-tunggu dimulai. Maka ia tidak tinggal lama bersama keluarganya ketika bertemu mereka lagi melainkan langsung menuju gedung tempat rombongan Julian menginap di tempat indah tempat mereka menginap. Sesampainya di tempat Julian dan kelompoknya menginap, Minos bertemu dengan beberapa kenalan lama dari faksinya dengan pria tersebut sebelum akhirnya berhadapan langsung dengan demigod level 98 ini. Julian berdiri di samping orang yang diajak bicaranya, Vicente, seorang wanita dengan penampilan cantik, ukuran tubuh menarik, dan rambut sebiru langit di hari yang cerah. Wanita ini memiliki pemukulan level 99 yang solid, dan hal yang paling mencolok tentangnya adalah auranya yang sedingin es dan kuat, jelas terfokus pada hukum es. Yang membuatnya sangat kuat di zaman sekarang ini. Minos, ini Kali Paul, pemimpin sekte kepingan biru benua ilahi. Dia adalah seorang kenalan lama yang dengan senang hatiku temui di masa mudaku. Kata Julian sambil menunjuk wanita yang tersenyum pada Kaisar Stuart. Minos balas tersenyum memberi salam. Lady Kali Paul, senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Julian telah memberitahu saya tentang Anda dan rencana kita. Apa yang ingin Anda katakan? Apa pendapat Anda tentang situasi dunia saat ini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 2150 pembukaan turnamen. Mendengar pertanyaan Minos, Kali menjadi lebih serius saat menjawabnya. Situasinya menyeratkan. Musuh punya 32 dewa. Tapi meski tidak semuanya datang ke dunia kita mungkin harus menghadapi lebih dari 10 atau bahkan hampir 20 dewa. Sebaliknya, kita hanya punya 6 dewa saat ini, itu tidaklah buruk, tapi itu jauh dari jumlah musuh. Jika kita tidak mendapatkan lebih banyak orang berlevel 100 pada saat alien tiba, peluang kita kalah dalam perang dunia akan sangat tinggi. Tapi peluang kita tetap tidak akan bagus meski kita mendapatkan lebih banyak dewa. Dia berkata ketika Minos dan Julian berdiri di atap sebuah gedung, hanya bertiga saja di sana. Dia melanjutkan, mengetahui bahwa dia harus meyakinkan Minos bahwa dia adalah seseorang yang harus menjadi salah satu dewa dunia ini. Karena kita tidak bisa memiliki jumlah dewa yang menarik di pihak kita harus mendapatkan yang terbaik yang kita mampu. Saya memiliki kekuatan langka di antara demigod level 99 dunia saat ini, dan saya dapat menggunakan zaman es untuk keuntungan kita. Meskipun aku tidak tahu kekuatan musuh kita, aku yakin ketika aku mencapai level 100, aku akan mampu menyumbangkan kekuatan yang mirip dengan 2 dewa normal. Minos sudah mengetahui hal ini dan tidak menganggap kata-katanya berlebihan. Sama seperti seorang terobsesi yang fokus pada api akan memiliki keuntungan dalam pertarungan di tengah kebakaran besar, seorang sahabat yang fokus pada es akan memiliki keuntungan selama zaman es. Khususnya, hadiah wanita ini akan sangat membantu dalam pertempuran apapun hari ini, kata Minos. Saya setuju dengan pendapat Anda, terutama tentang kekuatan Anda yang memberi Anda potensi untuk memiliki nilai 2 dewa. Tapi kita harus pesimis. Paling-paling Anda akan maju sekitar 2 tahun setelah musuh tiba. Dalam kasus terburuk, itu akan terjadi. Akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun lebih lama. Tahukah Anda bahwa bahkan dengan pengobatan ilahi,
Anda mungkin mati sebelum sempat bertarung? Dia bertanya padanya. Ya, saya bersedia mengambil risiko itu. Dia menjawab dengan segera. Dan jika rencana kami berhasil, saya akan mengambil tindakan secepat mungkin untuk mengatasi masalah dunia. Julian memandang Minos, berharap ini cukup untuk meyakinkan aliansinya tentang Kali. Kata Minos, baiklah, saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi saya akan meneruskannya kepada Anda jika saya mendapatkan obat ilahi. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik dalam perang melawan alien. Dia sambil tersenyum menjabat tangan Minos, senang dia telah memberikan kepercayaan dirinya ini. Saya harap saya bisa berterima kasih lagi di masa depan. Dia berkata sambil menatap mereka berdua dengan ketulusan di matanya. Jangan berterima kasih padaku. Jika situasinya berbeda dan aku berada di levelmu, berani bertaruh aku tidak akan membuat kesepakatan ini untukmu. Julian bercanda. Aku juga tidak akan melakukannya jika aku bisa mencapai level 100 sendiri, tambah Minos membuat mereka berdua tersenyum di tengah situasi rumit mereka. Setelah beberapa saat bersantai, Minos bertanya, omong-omong, bagaimana dengan kuil lainnya? Bagaimana Dewan Tetua? Elder Warren ada di sini di Pulau Elf bersama Elder Merit. Mereka berurusan dengan organisasi turnamen kontinental. Adapun dua lainnya, mereka berada di markas besar organisasi yang mengurus kuil, kata Julian. Mereka mempersiapkan perang sebaik mungkin, tapi mereka tidak terlalu bersemangat. Itu normal, kata Minos. Pasti membuat frustasi bagi orang-orang tingkat tinggi seperti mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk berkembang tanpa pengobatan ilahi, dan waktu hampir habis untuk semua orang. Kamu seharusnya berpikir lebih baik tentang pilihanmu terhadap Henry. Julian menghela nafas. Saya tidak melihat ada masalah jika Anda memberikan apa yang menjadi milik Anda kepada siapapun yang Anda inginkan, tetapi beberapa tetua kecewa, Minos. Mereka mengira Anda seharusnya mempertimbangkan salah satu dari mereka sebelum Henry. Minos mengira akan mendengar hal seperti itu dan menjawab. Henry menerima persyaratan yang saya tidak yakin orang lain akan menerimanya. Dia juga lebih muda dari sebagian besar tetua di Dewan Tetua Kuil, yang menjamin kemajuannya pada waktunya. Bagaimanapun, cepat atau lambat, kamu akan memahami motifku. Saya tidak mencoba menyakiti siapapun. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa tanpa membahayakan seluruh kelompok saya. Setiap orang selalu menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak ada keraguan tentang hal itu, bahkan sekarang, menjelang kedatangan alien di dunia ini. Jika ada cara bagi seseorang untuk melindungi keluarganya sehingga setidaknya mereka tidak menjadi orang pertama yang meninggal, maka mereka akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Bahkan jika itu berarti memperburuk keadaan orang lain. Julian memahami hal ini dengan sempurna dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu, sementara Kali tidak tertarik untuk membahasnya. Di satu sisi, Julian juga telah memilih seseorang dari luar Pantheon of Honor untuk memiliki kesempatan naik ke level 100. Pokoknya, semoga sukses dengan kompetisinya, kata Julian kepada Minos. Kami akan bergantung pada hasil Anda. Namun menilai dari keterampilan Anda dan bakat pesaing Anda, saya yakin peluang kami tidak terlalu buruk. Minos mengucapkan terima kasih kepada mereka sebelum mengucapkan selamat tinggal, mengakhiri percakapan ini, dan akhirnya mempersiapkan dimulainya turnamen kontinental. Beberapa jam kemudian, hari baru tiba di Pulau Elf, dan akhirnya tiba saatnya kompetisi terbesar di dunia spiritual dimulai. Pagi ini, gerbang menuju area tempat acara akan berlangsung dibuka. Memungkinkan ribuan orang yang berpartisipasi, menonton, atau bertaruh pada acara tersebut untuk masuk dan memulai perjalanan mereka. Minos dan rombongannya memasuki salah satu dari banyak pintu masuk ke area yang khusus disiapkan untuk acara ini. Dengan Sarah dan Kendrick segera berpisah dari sebagian grup untuk bergabung dengan sekutu mereka di area pesaing. Di sisi lain, mereka yang tidak berkompetisi atau bertaruh pada acara tersebut. Sebagian besar anggota grup berjalan menuju tempat di mana mereka akan menonton keseluruhan turnamen, meninggalkan Minos dan sekutunya. Minos, George, dan Hannah kemudian ke area taruhan. Area di menuju mana mereka akan kembali berkali-kali selama beberapa hari ke depan untuk memasang taruhan baru dan mengambil tindakan lain demi keuntungan pesaing mereka. Sesampainya di aula bandar taruhan, dia dan rekan-rekannya segera bertemu dengan banyak tokoh terkenal di dunia spiritual, kenalan lama, dan makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Khususnya, Minos bertemu dengan teman-temannya dari suku naga, yang tidak ragu mendekatinya sampai di bawah. Minos, kamu terlihat luar biasa. Auramu lebih kuat dari sebelumnya. Naga level 100 yang disukai Minos berkata dengan nada gembira, melihat pemuda yang telah diberi kesempatan untuk melindungi sukunya di masa sulit ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.